Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan tidak ada yang dapat memberikan hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah adalah Rabb kita, zat yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang darinya Allah berikan pasangan, kemudian dari keduanya Allah karuniakan keturunan yang banyak, laki-laki dan wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan peliharalah silaturrahim, sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas diri-diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah perkataan yang benar. Niscaya dengannya Allah akan perbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. I'lamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan ketahuilah, seburuk-buruknya amalan adalah yang dibuat-buat, yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah kebid'ahan, dan kebid'ahan di dalam agama adalah penyimpangan, dan penyimpangan atau kesesatan tempatnya adalah di neraka. Amma ba'du. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah, di antara sumber kekecewaan seorang manusia dalam kehidupan ini ada dua. Yang pertama adalah di saat dia mengharapkan keridhaan manusia. Dia ingin semua manusia senang dengan apa yang dia lakukan. Dan sumber kekecewaan yang kedua adalah di saat dia berharap balasan dari manusia. Di antara sumber kekecewaan yang pertama, yaitu di saat manusia ingin setiap orang senang dengan apa yang dia perbuat, menjadikan keridhaan mereka sebagai tujuan dalam kehidupan. Maka ini adalah keinginan yang mustahil untuk tercapai. Bahkan para ulama menyebutkan ridhan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah sesuatu yang mustahil untuk dapat diraih. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak semua orang menyukainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irim majnun." Mereka mengatakan, apakah kita harus meninggalkan sesembahan kita untuk seorang penyair yang gila? Bayangkan Nabi Muhammad dijuluki dengan julukan penyair yang gila. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan manusia, Rabbul Alamin, tidak luput dari celaan manusia. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak.
Jika Nabi Muhammad, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak luput dari celaan dan cacian manusia, apakah mungkin kita dapat luput dari celaan dan cacian mereka? Mustahil. Ada sebuah kisah fiktif yang sering diungkapkan oleh para ulama, bahkan para duat, untuk menggambarkan bahwa kesenangan, keridhaan manusia adalah sesuatu yang mustahil untuk dapat diraih. Kisah tentang seorang anak, ayah, dan keledai yang mereka miliki. Ketika mereka hendak melewati perkampungan pertama, si ayah menaiki keledai dan si anak dibiarkan berjalan di samping keledai. Ternyata orang-orang di perkampungan pertama membicarakan mereka, dasar ayah yang zalim. Dia nyaman di atas keledai sedangkan anaknya dibiarkan berjalan. Maka ketika akan melewati perkampungan kedua, si ayah menyuruh anak untuk naik di atas keledai dan dia berjalan di sampingnya, dengan harapan tidak mendapatkan pembicaraan negatif dari mereka. Ternyata orang-orang di perkampungan kedua mengatakan, dasar anak yang durhaka. Dia nyaman di atas keledai sedangkan ayahnya dibiarkan untuk berjalan. Ketika mereka akan melewati perkampungan ketiga, si ayah menyuruh anak untuk menaiki keledai bersama, dengan tujuan agar tidak dicela oleh manusia. Ternyata orang-orang di perkampungan ketiga mengatakan, dasar keluarga yang zalim, satu keledai dinaiki oleh dua orang. Ayahnya yang naik salah, anaknya yang naik salah, dua-duanya naik pun salah. Maka si ayah memutuskan ketika akan melewati perkampungan keempat untuk tidak naik di atas keledai, dan anaknya dilarang untuk naik di atas keledai. Mereka berdua berjalan di samping keledai dengan tujuan satu, untuk menghindari celaan manusia. Ternyata tidak selamat. Orang-orang di perkampungan keempat mengatakan, dasar keluarga yang bodoh. Mereka lelah berjalan dan keledainya dibiarkan kosong, tidak ditunggangi. Lihatlah ya ibadallah. Walaupun kisah ini adalah kisah yang fiktif, tapi begitu menggambarkan kepada kita bahwa keridhaan manusia adalah sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan. Ketika kita ingin ucapan kita dan perbuatan kita disenangi semua orang, itu adalah sesuatu yang mustahil. Lantas apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencari keridhaan Allah, karena patokannya jelas Al-Quran dan As-Sunnah, bukan perasaan, bukan pemikiran. Carilah keridhaan Allah, patokannya jelas, sumbernya jelas, referensinya jelas, parameternya jelas. Keridhaan manusia bukan sesuatu yang harus kita perjuangkan. Namun yang sangat disayangkan, banyak di antara kaum muslimin yang justru mereka mengorbankan keridhaan Allah demi untuk mendapatkan keridhaan manusia. Nabi SAW telah memperingatkan, manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas, wa manil tamasa ridhan nas bisakhatillah sakhatallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Siapa yang mencari keridhaan Allah, walaupun yang dia perbuat itu mendatangkan kemurkaan manusia, manusia tidak senang dengan apa yang dia lakukan, Allah akan ridha kepadanya dan kelak manusia pun akan ridha kepadanya. Tapi siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, Allah murka kepadanya dan kelak manusia pun akan murka kepadanya. Yang sangat disayangkan ya ibadallah di zaman sekarang, apalagi zaman media sosial, ketika setiap orang memiliki akun di media sosialnya, atau bahkan yang lebih daripada itu, para konten kreator, banyak di antara mereka yang mengorbankan keridhaan Allah untuk mencari apa yang disukai oleh manusia, untuk menambah jumlah orang yang like postingan mereka, untuk menambah jumlah follower mereka, menambah subscriber mereka. Mereka mengorbankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak para wanita muslimah yang kehilangan rasa malunya, berjoget, menari, memamerkan auratnya untuk mencari jumlah follower, untuk mencari jumlah subscriber. Berapa banyak para konten kreator yang melakukan kedustaan demi kedustaan untuk mencari jumlah penonton, dan ini dilakukan. Jika kita bisa bagi para konten kreator ini, dapat dikatakan terbagi menjadi dua bagian. Konten kreator konvensional, konten kreator Islami yang menggunakan jublah syariat. Konten kreator konvensional ma'ruf, dapat diketahui begitu banyak, tak peduli halal ataupun haram, dan itu mereka lakukan.
Namun yang sangat-sangat disayangkan adalah para konten kreator yang menggunakan jublah Islami. Mereka memakai jublah Islami seakan-akan mereka adalah konten kreator Islami. Tidak luput dari hal ini. Berapa banyak mereka melakukan adu domba di antara kaum muslimin untuk menyembah jumlah follower mereka. Berapa banyak di antara mereka yang mengumbar aib kaum muslimin, bahkan orang-orang yang telah berhijrah di jalan Allah, didatangkan oleh mereka untuk ditanyai tentang masa lalu mereka. Saat mereka meminum khamr, saat mereka melakukan perzinahan, dikuliti masa lalu mereka. Tujuannya untuk menambah jumlah penonton. Konten kreator Islami. Bahkan tidak sedikit yang mencari hal-hal yang banyak kontra di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya untuk hal tersebut. Ya ibadallah, siapapun di antara kita pasti memiliki akun media sosial. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari keridhaan manusia dengan mengorbankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita melakukan apa yang dimurkai oleh Allah, Allah murka kepada kita dan kelak manusia akan murka kepada kita. Terlebih jika kita menggunakan jubah syariat dalam konten kita, mengaku sebagai konten kreator Islami, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu ma sami'tum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian sumber kekecewaan berikutnya dalam kehidupan ini adalah di saat kita mengharapkan balasan dari manusia. Ini pun sesuatu yang akan mengecewakan kita. Ad-dunya mali'atun bil juhud. Dunia ini penuh dengan pengingkaran terhadap kebaikan. Sedikit manusia yang tahu terima kasih dalam kehidupan ini. Bisa saja kita selamat dari orang-orang yang tidak kita kenal, tapi berapa kali kita mendapatkan kemudaratan, mendapatkan kekecewaan justru dari orang-orang sekitar kita. Dari keluarga, kawan, sahabat, tetangga, rekan kerja. Berapa banyak kita dapatkan kekecewaan dan kemudaratan dari mereka. Seringkali orang yang menusuk kita adalah yang tangannya pernah menerima pemberian dari kita. Seringkali orang yang melukai kita adalah mereka yang pernah kita obati. Seringkali orang yang membuat kita bersedih justru mereka yang pernah kita usap air matanya. Seringkali orang yang memadamkan cahaya kehidupan kita adalah mereka yang lilin-lilin kehidupannya pernah kita nyalakan. Ad-dunya mali'atun bil juhud. Dunia ini penuh dengan pengingkaran terhadap kebaikan. Sedikit manusia yang tahu terima kasih. Lantas apakah kita harus berhenti dari berbuat kebaikan? Tidak lagi berbuat kebaikan? Lah, jangan. Teruslah berbuat kebaikan, tapi jangan berharap balasan dari manusia. Karena kita akan kecewa jika melakukan hal tersebut. Ingat pepatah Arab pernah mengatakan, inna awwala ma yaf'aluhul a'ma indama yubsir an yalqa asah. Hal pertama yang akan dilakukan oleh orang buta di saat dia mampu melihat adalah melemparkan tongkatnya. Tongkat yang membantu dia berjalan, tongkat yang menjadi sandarannya adalah benda pertama yang akan dia lemparkan di saat dia mampu melihat. Begitu pula dengan manusia kebanyakan. Mereka ketika sudah mendapatkan manfaat yang mereka inginkan dari diri kita, kita akan dihapuskan dalam kehidupannya. Nomor kita akan dihapus, tidak lagi mendatangi kita, tidak lagi menghubungi kita, maka kita akan kecewa jika mengharapkan balasan dari mereka. Teruslah berbuat kebaikan, tetapi ingat, tanamkan dalam benak kita hal pertama yang akan dilakukan oleh orang buta di saat dia mampu melihat adalah melemparkan tongkatnya. Dan ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sesungguhnya kami memberi makan kalian untuk mendapatkan wajah Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah, tidak menginginkan balasan apapun dari kalian dan tidak menginginkan ucapan terima kasih dari kalian.
Inilah sebab kita dapat bahagia dalam kehidupan dan menghindarkan diri dari kekecewaan. Lakukan semuanya untuk mencari keridhaan Allah, jangan mencari keridhaan manusia, dan lakukan semuanya untuk mendapatkan balasan dari Allah. Jangan berharap balasan dari manusia jika kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Qultu ma sami'tum alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda an khulafa'ir Rashidin Abi Bakrin As-Siddiq wa Umar Al-Faruq wa Uthman Dhin Nurain wa Abil Hasanain Ali wardallahumma an sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi'afwika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat yang hidup di antara mereka dan yang telah wafat. Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah ayah dan ibu kami sebagaimana mereka mendidik dan membesarkan kami sewaktu kami kecil. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina wal mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas dan para mujahidin di semua tempat di atas muka bumi ini. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di tanah Palestina. Allahumma aslih wilata umurina. Ya Allah, berikanlah kebaikan, perbaikilah para pemimpin kami, jadikanlah mereka orang-orang yang amanah untuk membawa kami menuju keridhaan-Mu. Walhamdulillahirabbil alamin wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu